Jadi kalau tidak dianggap berlebihan, belajar di pedalangan itu seakan-akan kita belajar menjadi Tuhan. Wayah ngaji, wayah sekolah sinau, kabeh mau gatekake klawan tuhu, kentong subuh enggal tangi nuli adus, wudu nuli salat khusyuk ingkang bagus. Teman-teman, nama saya Miftahul Khair atau Miko Cak Coy Patok Negoro, dan saya adalah alumni KPI angkatan tahun 2015 dan lulus tahun 2021 kemarin. Miko itu dari Miftahul Khair. Kalau Cak Coy teman saya dapat julukan ini dari guru waktu saya SMP dulu, waktu pemilihan ketua kelas. Saya mendapatkan nama itu, kemudian nama Cak Coy, identitas saya dari Jawa Timur. Kemudian untuk Patok Negoronya itu saya mendapatkan dari Masjid Ploso Kuning, yaitu Masjid Patok Negoro miliknya keraton. Waktu itu saya memberikan materi atau wayangan dengan judul Wayang Dakwah. Di awal pementasan saya ada ketua takmirnya, kebetulan juga di dalam keraton, mengatakan kita sudah lama nggak ada wayangan di sini, dan ini Mas Miko ini wayangan yang pertama kali, maka berkenankan kami memberikan tambahan nama Mas Miko sebagai tambahan Miko Patok Negoro. Apakah bersedia? Saya jawab bersedia, dan saya matur ini kepada Bu Ratu, yaitu GKR Gusti Kanjeng Ratu Humas, tentang nama ini apakah diperbolehkan Ibu saya menggunakan nama itu. Kata Bu Ratu, nggak apa-apa, yang penting tidak merubah kakakmu saja, silahkan dipakai. Dalang merupakan jarwo dosok dari ngudal piwulang. Jadi sesuatu yang mungkin orang lain belum tahu itu diberikan makna itu atau diberikan penjelasan itu, definisi tersebut oleh dalang. Jadi tugasnya dalang itu adalah memberikan apa yang mungkin orang belum tahu, baik dari cerita, kemudian dari lakon, ya kalau orang pedalangan bilang seperti itu, lakon atau cerita wayang tersebut. Jadi apa yang terkandung dalam dalang atau ngudal piwulang, yaitu pitutur, tontonan, dan tuntunan. Jadi orang melihat wayang itu sekaligus melihat kisah-kisah terdahulu, sehingga mereka memberi atau mereka mengambil apa yang jadi kebaikan dari kisah tersebut, kemudian apa yang bisa diambil hikmahnya dari apa yang sudah disampaikan oleh para dalang tersebut. Apa yang sudah disampaikan oleh para mubalik itu sebenarnya untuk kebaikan umat manusia. Dalang menyampaikan cerita juga untuk diambil hikmahnya oleh para penonton, oleh para penikmat seni, dan juga para pecinta budaya. Wayangan zaman dulu dengan zaman sekarang juga berbeda, sehingga kita bisa anglaras ilining banyu, angeli ning ora keli. Itulah yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dalam memberikan dakwah kepada warga atau kepada umat. Anglaras ilining banyu itu adalah kita bisa mengalir seperti atau mengikuti arus. Tetapi angeli ning ora keli, kita mengikuti arus tapi tidak terperangah atau kita tidak terjerumus dalam arus tersebut. Artinya kita bisa menggunakan media wayang dalam berdakwah, dalang bisa merangkap sebagai dai juga atau sebaliknya. Nah, saya menggunakan wayang aji, ya. Itu biasa disingkat sebagai wayang aji. Wayang aji itu ada beberapa singkatan, yaitu wayang aji atau wayah ngaji. Jadi waktunya kita mengaji dan wayang itu aji. Aji itu artinya berguna. Jadi kalau kita menggunakan media wayang, ya, itu ada
ada ajinya atau ada harganya. Artinya apa? Ketika kita mencintai tradisi kita sendiri, mencintai budaya kita sendiri, berarti kita bisa membuat aji barang tersebut. Kita bisa mengajeni atau kita bisa menghormati, sehingga media itu kita gunakan untuk berdakwah untuk kepentingan yang aji juga, yaitu ngaji. Ngaji itu artinya kan ngatur jiwa. Kalau ngatur rogo itu gampang, kita bisa fitness, olahraga. Tapi kalau ngatur jiwa itu harus dengan siraman rohani, harus dengan kata-kata mutiara, serta yang paling penting adalah nasihat. Banyak masyarakat yang menanyakan kepada saya, kenapa alumni KPI atau alumni komunikasi kok malah memilih pengajian atau wayangan? Nah, justru pengajian atau wayangan, berdakwah, mendalang itu butuh komunikasi. Dalang butuh komunikasi dengan wiyoga, sinden, keru, wayang itu juga butuh komunikasi. Kemudian di dai ya, atau di pengajian juga butuh komunikasi dengan jamaah. Sehingga ilmu komunikasi itu adalah ilmu yang sangat fleksibel untuk bisa kita hidup dimanapun kita berada. Di dunia ini tidak ada yang sulit kalau kita bisa. Di dunia ini semuanya sulit kalau kita tidak bisa. Nah, kita bisa untuk bersama dengan mereka itu karena adanya komunikasi. Sebagai alumni KPI, jangan pernah minder, jangan pernah susah. Duh, saya kuliah, saya nanti kerjanya apa? Duh, kalau memang kita itu benar-benar kuliahnya itu mencari ilmu, maka tidak penting yang namanya nanti saya kuliah di sini harus kerja di sini, tidak. Saya kuliah jurusan ini harus seperti ini, tidak. Pokoknya kuliah dimanapun, asalkan kita tahu apa yang dibutuhkan oleh pasar, kita insya Allah akan bisa mengambil maisha dari perkuliahan kita. Pengembangan potensi diri itu kita harus tahu apa passion kita. Dan ketika kita sudah mengetahui passion kita, maka orang itu akan merasa bahwa apa yang disampaikan ketika orang lain senang itu yang membuat puas. Hanya itu sebenarnya. Kepuasan kita itu kadang-kadang nanti tidak hanya pada materi uang, tetapi kepuasan kita itu ada kepada bagaimana bisa memberikan manfaat itu kepada orang lain. Karena harus dasari namanya khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Kalau pepatah Jawa mengatakan migunani tumraping liyang, berguna kepada orang lain. Begegek sandulito mel. Lae. Anak-anakku Gareng, Petruk saha kowe Bagong. Kula, Pak. Wonten napa niki? Weh. Piye, Mir? Bagong ora sopan, marmir. Aku ki bapakmu, Semar dudu Semir. Di ngapura, Pak. Gadeng kene ya rada mletre. Kowe bocah telu saka ngendi? Tak goleki ning omah tekan tangga tanggamu ora ketemu. Kowe saka ngendi? Weh, bapak iki lali apa ya, Truk? Lah ngopo? Weh lah. Awak dhewe iki bar kuliah iki mau iki. Kuliah ning ngendi? Weh, kandhani, Truk. Ngene, Pak. Saiki aku mlebu kuliah karo Gareng iki ning komunikasi. Lah njuk ngopo kowe kuliah ning komunikasi? Terus manfaat iki apa kira-kira? Jelaske, Gong. Wah, ya mbok aku ora melu jurusanmu. Jurusanku Paris Giwangan. Ora padha gegojekan. Iki aku takon tenanan. Kowe do kuliah iki do ngopo? Sakjane tujuanmu, ancasmu iki apa? Kuliah ben dadi wong pinter, Pak, ben dadi wong terhormat. Ya, wis pokoke kuliah iki, Pak, nggo golek pengalaman lah, Pak. Mosok ya kanca kancane kuliah kin ra kuliah. Wah. Bagong, lah kowe kuliah apa, Gong? Aku kuliah subuh. Esuk ceramah aku. Wis. Nak menurut aku Ki Lurah Semar
kuliah kuwi ben dadi wong bodho. Wah, iki Reng. Sulaya iki, bapak iki Sulaya. Weh, ora. Kuliah iki ya ben dadi wong pinter, Pak. Ora. Kuliah kuwi ben dadi wong bodho. Kowe ngerti bedane wong bodho karo wong pinter? Wong pinter ya kuwi wong sing biasane ranking 1 ning sekolahane. Wong pinter kuwi biasane nek kuliah iso apik IP-ne. Ayo kaya aku, IP wingi anti 85. Kuwi IP po biji SMA gong kowe waton. Ora. Bedane wong pinter karo wong bodho kuwi. Nak wong bodho tur ngrumangsani bodho neng ngendi-ngendi rumangsa golek ngelmu. Rumangsa butuh ngelmu. Nak wong pinter tur keminter neng ndi-endi ora butuh ngelmu, ra gelem nampa pitutur luhur nampik mewarah becik. Sehingga kowe kudu iso mlumahke gelasmu. Merga gelas kuwi nek mlumah senajan grimis bakal ana banyune. Senajan udan deres neng kok gelasmu mengkurep bakal garing ra ana ngelmune. Pramila le sing pinter kudu golek ngelmu nak iso dadi wong sing utama. Wis ngono wae, aku tak pamit.